kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya, Bapa mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya, Bapa setia, Maha mulia, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Hosana bagi Dia di tempat maha tinggi, maha mulia, Allah perkasa. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yesua, Hamasia Elohim, firman yang hidup, menopang segala makhluk. Kita boleh hidup bernapas semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Layak Allah kita menaikkan syukur, pujian, mazmur, sembah kita. Sebab Allah bertahta di atas pujian, syukur, sembah kita. Jika Allah telah bertahta di atas kita, maka ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada damai sejahtera. Karena kuasa Tuhan bekerja dengan kuat di dalam diri kita. Saudara terkasih, senang sekali pada pagi hari ini jumpa lewat udara, dan biarlah kasih Allah, damai sejahtera Allah memerintah, memenuhi kehidupan kita, sehingga kita berjalan dalam kekuatan, kuasa, kemuliaan Allah, menjalani hari-hari di tengah dunia bengkok dan gelap, licin, penuh tipu daya, penuh muslihat. Sehingga jika kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, tidak ditopang dengan kekuatan, kuasa, kemuliaan Allah, kita akan jatuh dan kita akan tergelincir dalam berbagai tipu daya muslihat iblis. Pada pagi hari ini saya akan berbagi firman bagi kita agar kita dipulihkan, beroleh kekuatan, beroleh kemenangan. Pada Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan pengenalan rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta
hikmat dan pengertian, pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang perdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan, di mana kita harus hidup dalam damai sejahtera, dalam kasih, dalam menjalani hari-hari ini, agar kita beroleh pengertian, pengetahuan, rahasia Allah, yaitu Kristus adalah rahasia Allah. Ia adalah sumber harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara terkasih, Yesus Kristus itu adalah rahasia Allah bagi kita, saudara terkasih, agar kita beroleh hikmat, pengetahuan. Saudara terkasih, kita diselamatkan, kita beroleh kasih Allah, kita beroleh, saudara terkasih, kemuliaan Allah. Oleh karena kasih Allah begitu besar bagi kita yang mengasihi Dia, kasihnya begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas bagi kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, jangan kita diombang-ambingkan. Saudara terkasih, kita harus teguh di dalam iman, dalam Yesus Kristus Tuhan, dan hendaklah kita berakar dan bertumbuh, dibangun di dalam Dia. Saudara terkasih, jangan kita mau ditawan oleh ajaran-ajaran nenek-nenek tua, filsafat-filsafat kosong, ajaran-ajaran turun-temurun, ajaran roh-roh lain di luar Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristuslah ada kepenuhan Allah, dan Ia, Yesus Kristus, ada di dalam kita, saudara terkasih, sebab Ia adalah kepala. Saudara terkasih, kepala atas kerajaan, pemerintahan. Saudara terkasih, Ia adalah kepala segala sesuatu, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah itu sendiri. Ia adalah gambaran Allah itu sendiri. Dan Yesus Kristus adalah rahasia Allah itu sendiri. Ialah sumber harta, kekayaan, hikmat, dan pengetahuan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Ia telah ada di dalam kita. Kita dipenuhi oleh Kristus, oleh rohnya yang ada di dalam kita. Kita beroleh hidup, beroleh kemuliaan, beroleh hormat. Siapakah kita? Manusia adalah debu dan tanah. Saudara terkasih, kita tidak ada harganya, tetapi oleh karena Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Ia adalah kepenuhan Allah itu sendiri. Ia adalah sumber harta, hikmat, pengetahuan. Saudara terkasih, Ia yang telah membawa kita dari gelap kepada terang, kepada kehidupan yang kekal, yang memberikan kita pengharapan untuk beroleh kemuliaan Allah demi kemuliaan, dan rohnya telah ada di dalam kita. Dunia tidak dapat mengenal Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tak melihat Dia, tetapi Dia ada di dalam kita dan berdiam di dalam kita. Kita mengenal Dia sebab Dia adalah kebenaran. Roh Allah yang menuntun kita, mengajar kita untuk berjalan dalam kebenaran, menanggalkan kejahatan. Kita disunat, bukan disunat secara lahiriah, tetapi kita disunat oleh sunat Kristus untuk menanggalkan perbuatan dosa, tapi mengenakan
manusia baru yang dibaharui demi hari untuk memperoleh gambaran sesuai dengan keahliannya. Kita telah mati oleh kematian Yesus Kristus Tuhan, dan kita bangkit oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan yang dikerjakan oleh kuasa Allah yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu betapa kita di akhir zaman ini berjalan dalam kekuatan kemuliaan Allah, dalam firman-Nya, dalam roh-Nya, agar kita boleh berjalan dalam kemenangan, dalam kemuliaan, dan senantiasa kita mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya sampai di sinilah kesaksian firman Tuhan, dan apapun keadaan kita, bersukacitalah dalam Allah, dalam Tuhan Yesus pengharapan kita, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan kiranya anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.